Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefani Halina, dari Fakultas Sastra Angkatan 18. Baik, saya akan menganalisis tentang novel Cantik Itu Luka, yaitu by Eka Kurniawan. Dalam pendahuluannya terdapat manusia memang tidak luput dari masalah. Permasalahan tersebut meliputi masalah kehidupan manusia dalam interaksi dengan lingkungannya dan sesama, interaksinya dengan diri sendiri, serta interaksinya dengan Tuhan. Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan konflik-konflik dari gejala psikis yang dialami oleh setiap anggota masyarakat tanpa memandang usia. Kecemasan adalah kekhawatiran, ketakutan terhadap sesuatu yang akan terjadi dihubungkan dengan sumber yang tidak dikenali dari bahaya yang diantisipasi. Di mana kecemasan itu juga berarti isyarat adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang juga dipegang oleh individu sebagai esensis kepribadiannya, di mana merupakan isyarat aktual atau simbolik adanya bahaya terhadap harga diri di hadapan orang yang berarti. Tujuannya itu adalah mendeskripsikan latar sosiohistori pengarang dalam novel Cantik Itu Luka dari Eka Kurniawan. Itu mendeskripsikan struktur yang membangun novel Cantik Itu Luka. Ditinjau dari sastra feminis, mendeskripsikan ketidakadilan gender yang terkandung dalam novel Cantik Itu Luka. Yang mendeskripsikan implementasi ketidakadilan gender dalam novel Cantik Itu Luka. Karya sastra memiliki saran yang penting dalam masyarakat karena sastra merupakan refleksi atau cerminan kondisi sosial masyarakat yang terjadi di dunia, sehingga karya mengunggah perasaan orang untuk berpikir dalam kehidupan mereka. Di dalam novel ini adalah salah satu bentuk karya sastra yang setiap memunculnya mencerminkan sesuatu keadaan masyarakat tertentu. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesamanya. Adapun metodenya yaitu metode penelitian digunakan untuk mengkaji novel Cantik Itu Luka baik karya Eka Kurniawan adalah metode deskriptif kualitatif. Penyajian deskriptif menyarankan kepada pengajian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta dan fenomena, tidak berupa angka atau koefisien variabel. Data yang dilakukan berupa kata-kata bukan angka, yaitu di mana sumber data ini, penelitian ini adalah sumber dari primer, yaitu teks novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, terbit PT Gramedia Utama, Jakarta tahun 2002, cetakan pertama, tebal 505 halaman dan data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan atau artikel yang diperoleh dari internet dan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut adalah pembahasannya, yaitu dalam penelitian ini menganalisis unsur intrinsik dalam novel Cantik Itu Luka. Dalam menganalisisnya itu, apa yang membuat novel ini bagian menarik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur ini tersebut menyebabkan karya eksis sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang bersifat faktual ditemui ketika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik ini sebuah novel adalah
adalah novel secara langsung berpartisipasi dalam membangun cerita. Pada bagian berikut penulisan akan dibahas seperti yang pertama itu penokohan. Penokohannya itu tokoh Dewi Ayu menjadi tokoh utama karena yang merupakan yang paling sentral dalam cerita. Dewi Ayu adalah tokoh utama dalam novel Cantik Itu Luka. Hal ini dikarenakan Dewi mendominasi seluruh peristiwa dan kejadian yang ada dalam novel Cantik Itu Luka. Tokoh antagonis adalah Sang Sodaco, Alamanda, Maman Gendeng. Tokoh tritagonis Maya Dewi. Tokoh statis adalah Adinda dan Kemer Kliwon. Yang kedua, alur, yaitu alur di mana dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan menggunakan alur campuran, yaitu hal ini terlihat pada peristiwa yang digunakan pada novel tersebut. Cerita pada novel Cantik Itu Luka dimulai dari tahap yaitu menyituasian, dilanjutkan dengan adegan-adegan konflik yang telah meruncing. Setelah klimaks baru dijelaskan tahap penyelesaian masalah. Jika digambarkan dalam bentuk skema, alur tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu yang ketiga yaitu latar. Latar tempat terjadi di Halimunda. Latar waktu pada tahun 1945. Latar sosial dalam novel ini menceritakan tentang perjuangan perempuan pada masa kolonial yang ada di Halimunda. Yang keempat itu adalah tema. Di dalam tema ini dalam novel Cantik Itu Luka itu adalah tentang perjuangan. Diceritakan tokoh Dewi Ayu yang tetap bertahan di Indonesia dibandingkan harus ikut mengungsi bersama keluarganya. Dia membiayai anak-anaknya dan tetap bertahan hidup walaupun harus menjadi seorang pelacur. Baik, yaitu yang saya buat artikel ini adalah analisis ketidakadilan gender dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, yaitu menambah bahasan tentang ketidakadilan gender dalam novel Cantik Itu Luka akan berfokus pada permasalahannya, yaitu berkaitan dengan gender dan menganalisis perempuan, gender dan subornisasi, gender dan beban kerja. Dengan demikian, ketidakadilan gender dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan sebagai berikut, yaitu yang pertama, gender menganalisis perempuan, di mana proses marginalisasi dan yang mengakibatkan kemiskinan di dalam masyarakat dan negara disebabkan oleh berbagai kejadian seperti pengusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi. Ini adalah gambar ketidakadilan gender yang dapat di dalam kutipan berikut. Kutipan yang saya ambil ini adalah di dalam ruangan beberapa perempuan segera mengajari anak-anak mereka perintah itu, didorong kekhawatiran mereka melakukan kesalahan yang tak perlu. Dalam beberapa saat terdengar teriakan-teriakan keire dan naore dari mulut-mulut mereka, membuat Dewi Ayu dan beberapa gadis tertawa terpikal-pikal. Itu yang saya gambaran dari kutipan kutipan yang saya ambil. Disimpulkan bahwa prajurit Jepang itu sangat kejam. Mereka membuat anak-anak menjadi takut dan menangis karena mereka membuat perintah kepada mereka dengan suara yang keras dan bahasa mereka tidak mengerti. Tentara Jepang dapat dipaksa membawa mereka ke dalam penjara. Yang kedua yaitu gender dan beban kerja. Peran gender merupakan
adalah pemeliharaan dan pengelola rumah sehingga tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Semua pekerja domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Terdapat pada kutipan, yaitu yang saya ambil itu kutipan, bagaimanapun Mama Kalong selalu memperhitungkan uang dari segi bisnisnya. Yang paling baik dari mana kau bisa membayar, tanyanya. Aku punya harta karun, jawab Dewi Ayu. Sebelum perang aku menimbun seluruh perhiasanku di tempat yang tak seorang pun akan mengetahuinya kecuali aku dan Tuhan. Jika Tuhan mencurinya, aku akan kembali pada pelacur untuk bayar utangku. Ini adalah gambaran kutipan dari yang saya ambil. Kesepakatan antara dua perempuan itu sudah meyakinkan ada beban bagi Dewi Ayu, di mana menjadi perempuan harus membiayai ditinjau dari dirinya sendiri dan anak-anaknya untuk bertahan hidup di rumah di Kalong dan membayar utangnya kepada Mama Kalong. Dia harus menjadi pelacur di rumah itu. Jadi kesimpulan yang saya ambil yaitu dimana novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan merupakan novel yang membahas persoalan kehidupan masyarakat pada penjajahan. Berbagai permasalahan yang dihadirkan menyangkut manusia dengan kehidupan sosial masyarakat, berbagai perilaku untuk menyimpang yang banyak terjadi pada masa kolonial, di mana dalam novel ini membahas mengenai tokoh-tokoh yang memiliki rupa yang cantik namun tidak memiliki nasib secantik dirinya. Penelitian ini terhadap novel menggunakan pendekatan sosiologi, sastra. Masih banyak lagi pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisisnya. Selanjutnya, menulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lainnya, meskipun masih banyak kekurangan. Selain itu, penulis berharap saya berharap penelitian ini selanjutnya dapat diteruskan dengan menggunakan teori. Sekian dari saya. Terima kasih.